Gatot Brajamusti dalam kasus penggunaan narkoba benar-benar menyita perhatian publik dalam sepekan terakhir. Bukan saja pada kasus pemakaian zat psikotropika, dicokoknya ketua Parvi terpilih ini membuka kotak Pandora. Cerita mengalir sampai jauh. Dari statusnya menjadi guru spiritual beberapa artis dan kedekatan dengan beberapa pejabat, hingga cerita padepokannya yang penuh misteri, ihwal asap nikmat, ritual seksual, hingga Gatot yang diduga sebagai pemuja setan. Setelah 5 hari mendekam di ruang tahanan Polres Mataram, Jumat 1 September, Gatot Brajamusti diterbangkan ke Jakarta. Di ibu kota, laki-laki yang pernah kuliah di Universitas Pancasila ditunggu 3 kasus sekaligus: kepemilikan narkoba, senjata api, dan kepemilikan hewan langka. 3 barang bukti ini ditemukan polisi saat melakukan penggeledahan di kediamannya di kawasan Pondok Indah, Jakarta, sehari setelah ia tertangkap di Hotel Golden Tulip, Mataram. Kotak ceklat ini di dalamnya ada kristal berwarna putih, kemudian ada juga sementara ini ya untuk kotak coklat 2 magasin dengan 1 peluru 9 mm. Ini, oke? Tunjukkan. Ada 2 magasin. Dan tidak apa-apa, biar terisi aja, biar di situ. Yang mencengangkan, penemuan 2 pucuk senjata api ilegal lengkap dengan ribuan peluru disinyalir didapat Gatot dari seseorang bernama AS. Hasil pengecekan dari Direktur Interkam Polda Metro Jaya, kedua senjata ini tidak terdaftar. Kemudian dicek di Mabes Polri pun bahwasanya senjata ini tidak terdaftar. Untuk sementara ini dari mana asal senjata, pemeriksaan sementara penyidik kemarin yang pergi ke Polda NTB, bahwasanya tersangka menyampaikan senjata ini diperoleh dari saudara AS. Belakangan inisial AS merujuk kepada Arya Suta, mantan Ketua Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Seperti diketahui, Arya Suta masuk dalam lingkaran Gatot Brajamusti karena pernah diduga menjalin hubungan asmara dengan Reza Artamevia. Untuk klarifikasi, selebritas yang melakukan investigasi ke kantor Arya Suta Center, sebuah lembaga penelitian milik mantan pejabat Bank Indonesia ini di Jalan Prapanca, Jakarta Selatan. Sering ada artis di sini. Hah? Sering ada artis. Nggak usah. Nggak ada. Kan lu masang nih. Loh iya, tapi nggak ada sih. Cuma ini ibu-ibu yang nari. Nah, ibu. Artis gitu nggak pernah kemana? Nggak ada. Ibu yang sering ngantar tuh. Jadi antar itu kok nggak. Kalau artis mah tahu, terkenal mah tahu. Dalam sebulan ini belum pernah ke sini. Orang sibuk ya Pak ya? Sementara itu, padepokan tempatnya memberi pengajaran dan terapi kepada murid-murid dan terletak di Jalan Cikirai, Kampung Rambai, Cisaat, Sukabumi, ternyata sudah dijual dari tahun 2009. Padahal di padepokan seluas 2 hektar yang sekaligus berfungsi sebagai kediamannya tersimpan banyak misteri. Oleh pondoknya suka ada, gitu kan, suka artis datang katanya, gitu kan, suka bagi-bagi apa, santunan, gitu kan. Dia sudah pindah, Pak? Sudah. Kemana, Pak? Ke Jakarta. Ke Jakarta. Tapi aktivitas selama dia pindah di sini suka ada aktivitas nggak, Pak? Nggak ada. Nggak pernah ada aktivitas ya. Tapi rumah di sini sudah dijual atau masih? Sudah jual, tapi masih DP, gitu, masih DP. Oh gitu. Pindah ke Jakartanya nggak tahu di mana, Pak? Nggak tahu. Nggak tahu. Tertangkapnya si guru spiritual yang oleh murid-muridnya dipanggil AA, misteri tempat menuntut ilmu agama itu pelan-pelan terkuak. Artis yang juga pernah mukim di padepokan AA Gatot mulai buka suara. Ya, memang awalnya itu memang perkenalan adik saya dengan GB itu memang dari saya gitu. Karena awalnya kan
Saya itu bukannya bermurid ya atau berguru sama dia, bukan, karena waktu pertama kali saya ke sana itu saya juga dikenalkan sama mantan suami saya gitu. Dia bilang dia punya teman di Sukabumi. Ya udah kita diperkenalkan, setiap minggu saya datang ke sana. Tapi mama saya pernah ke sana, memang ada kegiatan-kegiatan seperti itu. Tapi ya banyak keanehan aja. Menurut wanita 42 tahun ini, Gatot Brajamusti bukanlah seorang ustadz, bukan pula paranormal. Karena beberapa kali ia berkunjung ke sana tidak pernah ada pengajian ataupun penyembuhan. Dan memang tidak ada waktu saya ke sana itu tidak ada kayak sistem spiritual atau pengobatan atau kayak yang ada di dokumen-dokumen mereka yang sholat, yang ngaji, yang kayak gitu-gitu nggak ada. Karena sewaktu saya ke sana tidak ada hal-hal seperti itu gitu. Bukan guru, bukan ustadz, bukan paranormal. Yang setahu saya dia itu katanya bisa berubah menjadi uncle yang nanti suaranya jadi kakek-kakek, yang begitulah seperti itu waktu pengalaman saya di sana. Bahkan menurut penuturan Rensi yang juga pernah bermain sinetron, bisik-bisik yang menyebut bahwa di Padepokan itu Gatot dan anak asuhnya sering mengadakan pesta narkoba benar adanya. Namun narkoba jenis sabu itu disebut Gatot sebagai asmat atau makanan jin yang ia pelihara. Aspat itu adalah sejenis makanan jin yang dia harus berikan, tapi cara pemakaiannya ya seperti itu gitu. Ya seperti ada bong-bongan begitulah. Dia tidak pernah bilang sama saya itu sabu. Dia bilang itu aspat, makanan jin, cuman cara pemakaiannya seperti ini. Ya saya kan gak pernah memakai barang-barang seperti itu. Ya mungkin menurut dia itu aspat karena dia memperkenalkannya pada saya, adik saya, orang tua saya, dan yang lain-lainnya itu adalah aspat ya. Ya kalau mungkin orang yang udah berpengalaman memakai sabu ya mungkin tahu lah itu sabu. Jadi saya hanya menonton aja kalau dia sedang memberikan makan lah, dia bilang jin-jinnya itu karena dia bilang dia tuh piara jin. Elma sendiri akhirnya lepas dari Gatot Brajamusti setelah 9 tahun berada dalam pengaruh gaib sang guru spiritual itu. 9 tahun itu dia itu kayak mengagung-agungkan GB banget gitu. Kayaknya kalau kita menyebut nama dia atau memperingatkan dia tuh dia lebih marah gitu. Kalau saya 4-5 tahun ini pas saya dengar dia udah enggak tuh antara percaya dan tidak. Ada Habib lah ya kalau nggak salah orang yang menyembuhkan dia itu, dan itu juga berkeinginan Elma sendiri untuk kalau emang gua dikerjain coba lo sembuhin gue. Yuni, kakak Elma yang lain, bahkan adalah orang yang mengajak sang adik berguru kepada Gatot. Untungnya ia hanya beberapa hari tinggal di Padepokan karena aktivitas Padepokan jauh dari yang ia bayangkan sebagai sebuah tempat menuntut ilmu. Mungkin saya bisa hitungan jari gitu ya kalau saya ke sana. Nggak sampai setahun, nggak sampai 2 tahun ya. Cuman memang awalnya itu yang memperkenalkan memang saya gitu. Tapi di saat waktu saya masih bergabung dengan dia, itu tidak ada kayak spiritual, tidak ada pengajian, tidak ada salat bersama, tidak ada ulama-ulama yang datang seperti yang ada di dokumentasi yang dulu-dulu gitu. Meski hanya beberapa hari, metode penyembuhan berupa asmat atau asmat yang disemburkan Gatot Brajamusti ke mulutnya meninggalkan kesan tak baik. Ia minggat dan tak kembali lagi. Saya sih memang tidak melihat dari mata kepala sendiri ya mereka itu pakai asmat atau enggak gitu ya kan, karena itu kan tergantung dari pribadi kita. Kalau kita mau pakai, kalau kita mau enggak kayak saya nggak akan pernah mau gitu, karena walaupun dia bilang makanan jin kayak makanan ratu kayak makan apa, saya nggak akan pernah mau mencoba gitu ya kan ya. Tapi ya pernah ada yang membuat saya sakit hati ya di saat dia mau menghirupkan makanan jin itu ke mulut saya. Itu yang saya langsung nggak respect sama dia, dan mulai saat itu saya tidak pernah lagi mau menginjak Padepokan. Oh, berarti sempat mau menghirupkan dari mulut? Sudah menghirupkan ke mulut saya. Mulai dari situ saya tidak pernah lagi mau menginjakkan Padepokan. Harusnya dia menghargai, saya kan punya suami. Sayang, ia tak mengajak serta sang adik untuk pergi. Elma Tiana terkungkung 9 tahun lamanya.
hingga kemudian Allah mengulurkan tangan menyelamatkan kehidupannya.